Kau selikan mataku, kau ubah duniaku. Denganmu ku tak ragu, ku kuat di dalammu. Lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandangmu. Kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Ku bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Ku menang di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. My energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence is changing me. Your presence, my energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence is changing me. Your presence, my energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Selamat bergabung dalam ibadah online Gereja Kristen Jakarta. Meskipun kita harus beribadah dari rumah, namun saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap datang melawat setiap kita. Amin. Sebelum kita jauh lebih lanjut, kita mau siapkan hati kita. Kita mau saat teduh, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Baik itu kesehatan, studi kami, maupun pekerjaan kami. Kami yakin Tuhan bahwa itu semua merupakan ada campur tangan dari-Mu. Semua yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai kami. Kami juga mau mohon ampun kalau kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon ampun Tuhan telah melukai hati-Mu. Pada pagi hari ini kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 100 ayat 2 dan 4 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian-nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau diam di hadiratnya Tuhan. Biar Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Engkau memenuhi hati kami Tuhan. Sama-sama kita katakan dari awal. Penuhi hatiku
suaramu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hatimu, dalam hatimu kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama kita katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan dengan lembut. Ku rasakan kasih-Mu, haleluya, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, benar Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu. Kami mau dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau siap mendengar firman-Mu. Kami mau siap mengikuti ibadah ini. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Engkau lancarkan segalanya Tuhan yang sudah dipersiapkan. Engkau berkati ibadah ini agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya percaya bahwa setiap hati kita pasti percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menolong kita. Amin. Amin. Sama-sama kita naikkan hatiku percaya. Sama-sama kita mengatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Semua ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita katakan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dan Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah pergi dari hidup kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang paling meriah. Kita percaya dan bangga bahwa kita adalah anak-anak, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita mau naikkan pujian, kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Come on. Kita adalah anak-anak pilihan Allah, anak-anak pilihan Tuhan, dan kasih-Nya tidak pernah berubah hari demi hari. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua boleh acungkan tangannya ke atas. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan pada Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, boleh dipersilakan untuk duduk. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Mungkin selama seminggu ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan. Namun saya yakin dan percaya bahwa kita pasti selalu mengandalkan Tuhan. Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan. Satu-satunya Tuhan yang bisa kita percaya. Biarlah dengan pujian ini kita boleh semakin dekat. Kita boleh merasakan kasih-Nya Tuhan melimpah di setiap hati kita. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, Engkaulah yang memulihkan setiap hati kami, setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan hati yang tenang kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Dengan lembut, satu-satunya yang kupercaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Selanjutnya, saya persilakan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk bersama menikmati hadirat Allah dan menikmati firman Allah. Karena itu mari kita siapkan hati, kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau mempertemukan kami dalam persekutuan yang indah ini untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Meskipun merupakan sebuah pertemuan virtual, tapi sesungguhnya tidak mengurangi semangat kami untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Terpuji nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita siapkan firman Tuhan. Kita membuka Filipi pasal yang ketiga, kita merenungkan dari ayat 1 hingga 11. Tapi sebagai pembacaan awal, saya ingin membaca ayat 7 dan 8 buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, tema kita hari ini sungguh menarik. Banggalah pada yang sejati. Berbicara mengenai kebanggaan. Sesungguhnya kita berbicara tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Abraham Lincoln berkata, sungguh sangat menarik melihat seorang yang bangga pada tempat di mana dia berada. Dan lebih menarik lagi untuk melihat bahwa tempat di mana dia berada itu membanggakan dia. Saudara perhatikan, Abraham Lincoln sedang berbicara bahwa kebanggaan merupakan sebuah pilar penting dalam kehidupan seseorang. Dengan kebanggaan seseorang bisa bersemangat, bergairah untuk apa saudara menjalani kehidupannya. Dengan kebanggaan seseorang merasa dapat diterima dan sungguh-sungguh dikasihi di tempat di mana dia berada. Saudara coba saudara perhatikan. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara sebagai seorang suami misalnya. Mendapatkan statement yang begitu indah kedengaran dari istri saudara yang berkata, saya sangat bangga kepada Anda sebagai suami saya. Saudara coba perhatikan bagaimana perasaanmu, bagaimana semangatmu mendengarkan hal itu. Ini merupakan suatu pernyataan vital yang membuat saudara merasa diterima dan saudara merasa menjalani fungsi seorang suami dengan baik, saudara. Tapi coba sebaliknya saudara mendengarkan istri saudara berkata, saya kecewa kepada Anda. Saya kecewa kepada Anda sebagai suami saya. Saudara lihat perasaan saudara. Saudara akan merasa tidak berarti. Saudara akan merasa tidak bermakna. Saudara akan merasa tidak diterima di tempat di mana saudara seharusnya diterima. Yaitu kehidupan rumah tanggamu, saudara. Saudara, pernyataan yang vital tadi tiba-tiba berubah menjadi pernyataan yang fatal, saudara. Coba saudara melihat berapa banyak kehidupan rumah tangga yang berada dalam masalah serius karena di sana tidak ada kebanggaan, tidak ada sesuatu yang membuat seseorang diterima dengan senang hati, yaitu kebanggaan akan keberadaannya, saudara. Berapa banyak keluarga berada dalam ancaman serius karena di sana diisi dengan pernyataan-pernyataan aku kecewa. Saudara, sesungguhnya kebanggaan itu merupakan pilar hidup yang penting. Tapi pertanyaannya sekarang, saudara, sebagai orang percaya, apa yang kau banggakan? Sebagai orang percaya, apa yang membuat engkau bergairah menjalani kehidupanmu, saudara? Seorang bernama Bill Gates berkata, bukan kesalahan jika engkau lahir sebagai orang miskin. Menjadi sebuah kesalahan kalau engkau mati sebagai orang miskin. Saudara. Ini satu perkataan apa, saudara? Satu perkataan yang mendorong orang untuk apa, saudara? Untuk berjuang sedemikian hebat dalam hidupnya agar dia memperoleh kekayaan, saudara. Tapi tahukah engkau,
Pernyataan ini sebaliknya memiliki makna yang begitu berbahaya. Kenapa, saudara? Karena dia mendorong orang untuk membanggakan kekayaannya, membanggakan pencapaian-pencapaiannya, membanggakan kesuksesan-kesuksesannya, sehingga hidupnya hanya bermakna karena kebanggaan pada kekayaan itu, saudara. Haruskah ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang percaya? Haruskah ini menjadi sesuatu yang menandai kebanggaan orang percaya? Saudara, sesungguhnya kebanggaan semacam ini akan menimbulkan sebuah keangkuhan yang berbahaya. Akan menimbulkan satu semangat untuk menghinakan manusia, merendahkan manusia. Apalagi kalau manusia itu berada di bawah tingkat kekayaannya jauh. Beberapa hari ini kita mendengarkan sebuah kisah dari bagaimana sekelompok orang yang menggunakan motor gede itu, saudara ya. Lalu kemudian mendominasi jalan. Mungkin sebagian saudara ya, menggas motor itu karena suara moge itu kan menggelegar. Jadi waktu digas brum itu seakan gagah sekali, saudara. Seakan membuat dia begitu bangga, saudara, menjadi pusat perhatian. Lalu kemudian saudara, waktu mereka sekelompok orang ini menggunakan jalan dan mendominasi, ada seseorang yang harus terhempaskan ke pinggiran jalan dan hampir jatuh, saudara. Lalu orang ini coba menegur mereka, mengingatkan mereka. Karena melihat orang itu nampak terlalu jauh di bawah level dia, saudara. Itu menimbulkan suatu kemarahan dan membuat mereka tidak sungkan menganiaya orang itu. Dan ternyata tanpa mereka duga, orang itu adalah anggota TNI, saudara. Akhirnya apa? Sekarang mereka berurusan dengan hukum, saudara. Perhatikan, kebanggaan yang berlebihan pada harta kekayaan menimbulkan arogansi yang begitu luar biasa dan membuat orang melihat manusia lain itu begitu rendah, bahkan begitu hina, saudara. Menjadi sasaran aniaya yang rasanya tidak masalah kalau dianiaya. Haruskah kebanggaan orang Kristen bertumpu pada kebanggaan-kebanggaan semacam ini, saudara? Makin kaya, makin bangga. Makin kaya, makin bangga. Akhirnya makin bangga, makin menghina, makin menganiaya manusia yang lain. Haruskah ini menjadi kebanggaan kita? Pertanyaan kita, apa yang Alkitab ajarkan mengenai kebanggaan orang percaya? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 ini, saudara ya. Ayat yang ke-7 dan ke-8 yang kita baca tadi, saudara. Dengan jelas sekali dia berkata apa, saudara? Dengan jelas sekali dia berkata bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, saudara, sekarang menjadi apa, saudara? Sekarang ku anggap rugi karena Kristus, saudara. Bahkan ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Jika hal itu, saudara, diperbandingkan dengan Yesus. Ya, katakan karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, perhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini sebagai kebanggaan yang selayaknya bagi kita orang percaya. Kebanggaan kita hanya satu, bangga pada Yesus Kristus, saudara. Inilah kebanggaan yang menandai seorang Kristen sebagai orang Kristen sejati, saudara. Kebanggaan di sini kita maknai sebagai kesyukuran yang luar biasa. Kesyukuran yang begitu mendalam, yang menggairahkan, yang menimbulkan semangat hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Kita bangga hanya pada Yesus saja, saudara. Mengapa bangga? Mengapa bangga hanya kepada Yesus, saudara? Saudara, perhatikan. Siapa kita? Siapa kita? Kita hanya orang berdosa. Tapi coba saudara perhatikan, kita orang berdosa ini justru kepada kita, Ia menyatakan kasih karunia yang tidak pernah habis kita pikirkan. Betapa dalam, betapa dahsyat Allah yang maha kaya, Allah yang maha kudus dan mulia itu menyatakan anugerah kasih dan pengampunannya kepada kita orang berdosa. Bagi Paulus, ini adalah sebuah kekayaan yang luar biasa yang membuat dia sungguh-sungguh melihatnya sebagai sebuah keuntungan yang besar. Saudara perhatikan ya, pola Paulus berbicara itu, saudara. Pola untung rugi, saudara. Pola untung rugi. Yang dimaksudkan apa, saudara? Ketika dulu
Sebelum dia mengenal Yesus, saudara. Sebelum dia mengenal Yesus, dia melihat ada hal-hal yang bagi dia sungguh sangat beralasan untuk dibanggakan. Apa itu, saudara? Kalau saudara perhatikan ayat 4, 5, sampai dengan ayat yang ke-6 itu, saudara ya. Dia mendaftarkan hal-hal yang dibanggakan. Yaitu disunat pada hari yang ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Orang Farisi. Mengenai kegiatan terhadap jemaat, dia seorang penganiaya jemaat. Mengenai hukum Taurat, dia sempurna. Saudara, ini adalah kriteria-kriteria yang ketika dimiliki oleh seorang Israel itu amat sangat membanggakan. Saudara, Paulus demikian membanggakan keaslian dan kemurniannya, bahkan komitmennya yang begitu kuat sebagai seorang Israel. Saudara. Itu memang sangat membanggakan bagi orang Israel. Kalau saudara perhatikan bagaimana dunia memandang Israel hari ini. Saudara, Israel itu mungkin hanya satu negara kecil. Saya pernah ke sana dan memang negara itu kecil. Tapi itu hanya terlihat kecil, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya Israel itu menguasai dunia. Saudara. Kalau saudara bicara medis, saudara bicara ekonomi, saudara bicara pertanian, saudara bicara militer, sesungguhnya kiblat dunia kemana? Ke Israel. Israel menjadi sesuatu yang betul-betul menentukan kemajuan dunia hari ini. Saudara. Betapa bangganya orang Israel. Negaranya, bahkan identitas kebangsaannya menjadi sesuatu yang dibanggakan dunia, menjadi sesuatu yang menjadi fokus dunia, saudara. Betapa bangganya seorang menjadi Israel. Itu yang difikirkan oleh Rasul Paulus. Saudara. Dia sangat bangga menjadi seorang Israel yang asli. Tetapi manakala kebanggaan itu diperbandingkan dengan Yesus, kebanggaan itu menjadi sampah. Kalau saudara perhatikan, dia bicara apa, saudara? Dia bicara dulu merupakan keuntungan. Kata untung yang digunakan bukan hanya sekedar untung kecil, saudara. Ini sebuah gain. Suatu untung yang sangat besar, saudara. Suatu untung yang sangat besar. Dia mendaftarkan semua hal yang karenanya dia merasa itu sebuah keuntungan yang sangat besar. Tetapi ketika keuntungan yang sangat besar itu diperhadapkan dengan Yesus, tiba-tiba keuntungan yang besar itu menjadi sampah. Menjadi sampah. Tidak ada lagi artinya kebanggaan-kebanggaan itu dibandingkan Yesus sendiri. Yesus telah menjadi satu-satunya kebanggaan Paulus yang karenanya dia melihat segala sesuatu itu sampah. Sudah sampah yang dibicarakan di sini, saudara. Sebetulnya sampah yang sangat menjijikkan. Ingin rasanya saya menunjukkan sampah yang dimaksud, tapi tidak enak, saudara. Sampah yang dimaksud adalah satu sampah yang betul-betul menjijikkan, bau. Orang melihatnya mau muntah, muak, saudara. Sampah ini maksud sampah yang sangat kotor, yang sangat tidak berarti, sangat tidak bermakna. Paulus mau mengatakan semua kebanggaannya dulu yang bersifat lahiriah, yang dibanggakan dunia, saudara. Sekarang dia anggap sungguh-sungguh memuakkan, tidak berarti, tidak bermakna. Paulus mau mengajarkan kepada kita. Inilah yang menandai kebanggaan orang percaya. Orang percaya sungguh-sungguh membanggakan Yesus. Melampaui segala sesuatu, apapun yang dipikirkan dan dibanggakan dunia. Pertanyaannya, sungguhkah saudara sudah memiliki kebanggaan seperti Paulus? Apakah saudara sebagai orang percaya pernah betul-betul serius melihat kebanggaan kita? Sesungguhnya kebanggaan yang sejati. Seperti tema hari ini. Banggalah pada yang sejati. Pernahkah saudara dengan sungguh-sungguh melihat kebanggaan saya hanyalah kebanggaan pada Yesus? Kapan terakhir saudara sungguh-sungguh membanggakan betapa saudara dikasihi Tuhan? Betapa saudara disayangi Tuhan? Kapan saudara? Atau ketika saudara melihat kebanggaan kepada Yesus, lalu melihat harta kekayaan, malah saudara merasa itu tidak ada artinya. Ini sesuatu yang berarti, saudara. Kalau itu yang terjadi, sungguh menyedihkan. Itu bukan tanda jemaat Tuhan yang sejati. Jemaat Tuhan yang sejati ditandai dengan apa, saudara? Kebanggaan pada yang sejati, yaitu Yesus saja
hanya Yesus saja. Dasar seluruh kebanggaan kita hanya Yesus saja. Saya teringat seorang yang bernama Philip N.G. Catat, saudara. Siapa dia, saudara? Philips adalah seorang yang tercatat dalam daftar 3 or 5, top 3 or top 5 terkaya di mana, saudara? Di Singapura. Terkaya di Singapura, saudara. Jangan main-main. Singapura itu berada di urutan ke-7 dalam 15 kota terkaya di dunia. Singapura itu berada di urutan ke-7, di atas daripada Dubai. Jadi Singapura ini menjadi satu kota yang penting. Dan seorang Philip Citat ini, saudara, adalah seorang yang tercatat dalam top 3, top 5 terkaya di mana, saudara? Di Singapura. Beberapa kali tercatat sebagai terkaya nomor 1, saudara. Saudara, apa yang dia katakan? Dia katakan, mengenal Yesus jauh lebih penting daripada memiliki uang yang banyak. Oh, saudara. Coba saudara perhatikan. Inilah spirit yang menandai seorang percaya yang sejati. Inilah spirit yang menandai seorang percaya yang sejati. Kenapa, saudara? Karena kebanggaan dunia yang berbasis pada uang yang banyak, harta yang melimpah, bukan merupakan dasar kebanggaan yang dibanggakan. Seperti Paulus, dia berkata apa? Sesungguhnya pengenalan akan Yesus menjadi sesuatu yang lebih dan jauh lebih menguntungkan daripada memiliki harta yang banyak, daripada memiliki identitas kebanggaan yang dibanggakan dunia. Ini menjadi satu koreksi yang begitu berharga buat kita. Sampai sejauh ini, sudahkah kita sungguh membanggakan hanya Yesus saja, hanya yang sejati saja? Ini bukan suatu refleksi yang sederhana. Kenapa? Karena semakin kita membanggakan Yesus, sesungguhnya semakin kita menjadi berkat. Kenapa? Karena semakin membangga Yesus, semakin kita memanusiakan manusia sebagai manusia, layaknya manusia. Yesus datang mengubah status manusia yang hina, yang berdosa, yang mau dihukum Allah, menjadi manusia yang kembali menemukan gambar dan rupa Allah yang mulia. Karya Yesus antara lain memanusiakan manusia sebagaimana layaknya manusia sebagai manusia. Maka seseorang yang membanggakan Yesus antara lain, saudara, ditandai dengan spiritnya yang apa, saudara? Spiritnya yang sungguh memanusiakan manusia sebagai manusia. Saya teringat Bapak gereja bernama Bapak Agustinus berkata, sebuah kebanggaan yang berlebihan dalam sejarahnya telah mengubah malaikat menjadi iblis. Malaikat menjadi iblis. Tetapi sebuah kerendahan hati yang luar biasa telah mengubah seorang yang jahat menjadi malaikat, saudara. Wah, ini perkataan yang sebetulnya menunjuk kepada diri sendiri, Bapak Agustinus. Dia dulu seorang yang begitu jahatnya luar biasa, saudara. Tapi perjumpaannya dengan Yesus sudah mengubah orang yang jahat ini menjadi malaikat yang merupakan bapak gereja yang penting dalam sejarah gereja, saudara. Dia mau bicara apa? Manakala engkau membanggakan Yesus, engkau akan menjadi berkat yang besar. Engkau akan memanusiakan manusia selayaknya manusia sebagai manusia. Kenapa banyak orang Kristen tidak menjadi berkat? Karena dia terlalu membanggakan harta kekayaan. Dia telah berubah dari iblis, dari malaikat menjadi iblis. Padahal Yesus mengubah kita dari seorang yang jahat menjadi layaknya seperti malaikat. Maksudnya menjadi berkat yang besar. Kebanggaan kita menentukan apakah kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat atau menjadi kutuk. Ini menjadi refleksi yang mahal dan penting buat kita. Paulus juga mengingatkan kita, saudara. Rasul Paulus juga mengingatkan kita. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, saudara. Di sini penekanan Paulus pada yang palsu itu, saudara. Yang palsu, saudara. Ini menolong kita untuk mengerti. Hati-hati sebagai orang percaya. Jangan sampai kita terjebak pada kebanggaan-kebanggaan yang palsu, saudara. Paulus menggunakan bahasa yang ekstrim. Hati-hati terhadap anjing-anjing, saudara. Terhadap pengajar-pengajar yang palsu. Agar orang percaya
betul-betul memperhatikan potensi betapa memungkinkan orang percaya terjebak pada kebanggaan-kebanggaan yang palsu yang membuat dia tidak dikenal sebagai umat Tuhan yang seharusnya. Saudara, firman Tuhan hari ini sangat kuat, saudara. Mempertanyakan apa yang kau banggakan. Mempertanyakan bagaimana keberadaanmu sudah menjadi berkat atau tidak, saudara. Dengan demikian, kita diajak untuk sekali lagi memikirkan. Sekali lagi memikirkan. Sudahkah kita memiliki kebanggaan pada yang sejati? Hanya Yesus saja. Saya ingin menutup renungan ini dengan sekali lagi mengutip penyampaian daripada Bapak Philips. Bapak Philips berkata, tidak ada lagi aku yang paling penting, aku yang paling baik, atau tidak ada lagi segala sesuatu itu baik. Segala sesuatu tidak lebih baik daripada Yesus. Tidak ada lagi aku yang penting atau segala sesuatu yang baik. Tanpa Yesus tidak ada yang penting. Oh, saudara perhatikan. Ungkapan dia seperti Rasul Paulus. Ungkapan dia seperti Rasul Paulus. Hanya Yesus yang menjadi pusat hidup kita, saudara. Hanya Yesus yang menjadi pusat hidup kita. Kenapa, saudara? Kenapa bisa seperti itu? Karena ayat 10 berkata, yang aku inginkan, satu-satunya aku inginkan yaitu mengenal Yesus. Semangat untuk mengenal Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. Itulah dasar yang membuat orang bisa melihat Yesus sebagai pusat. Yang bisa membuat orang melihat Yesus satu-satunya kebanggaan. Saudara, kenapa engkau mungkin tidak memiliki kebanggaan pada Yesus? Atau engkau melihat ada orang Kristen yang tidak memiliki kebanggaan pada Yesus. Sebaliknya punya kebanggaan yang begitu hebat kepada harta kekayaan. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya tidak ada hati yang mau mengenal Yesus dengan lebih serius. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini mengajak kita dan mempertanyakan kepada kita. Sudahkah engkau memiliki hati yang mau mengenal Yesus? Yang mau mencari dia? Yang mau menjadi serupa dengan dia? Sesungguhnya jika kita umat Tuhan yang sejati, seperti kata Yesus, umatku mengenal suaraku, umatku datang kepadaku, saudara. Seharusnya ini yang menandai semangat kita. Kita mau mengenal dia, kita mau datang kepada dia. Dan dengan demikian, kebanggaan kita, satu-satunya yang menandai semangat hidup kita, yang menandai keberartian kita sebagai manusia, adalah Jesus only. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja, saudara. Adakah Yesus sudah menjadi pusat bagi hidup? Adakah Yesus sudah menjadi tujuan yang penting bagimu? Adakah engkau sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat di mana engkau berada? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sekali lagi menegaskan, mendefinisikan, banggalah hanya pada yang sejati. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kiranya kita makin semangat untuk membanggakan Yesus dan makin semangat menjadi berkat bagi dunia, khususnya di masa yang sulit ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang menolong kami melihat, yang menolong kami kembali merefleksi diri kami, kembali mengkritisi diri kami bahkan. Jika kami tidak memiliki kebanggaan yang sejati kepadamu Tuhan, sesungguhnya kami hari ini ditegur firman-Mu. Agar kami sebagai orang percaya, kebanggaan kami ditandai pada kebanggaan hanya Yesus saja. Tuhan tolong kami. Mungkin banyak kali hidup kami sudah tidak menjadi berkat. Banyak kali hidup kami justru menjadi satu yang menyedihkan. Kenapa? Karena kami tidak memiliki kebanggaan pada Yesus. Hari ini Tuhan, firman-Mu mau mengajak kami seperti Paulus. Kebanggaan kami hanya pada Yesus. Pusat hidup kami hanya Yesus saja. Itulah yang menandai kesejatian kami sebagai umat yang Kau tebus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan ini saudara. Kiranya memberkati dan menguatkan kita. Sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Pendeta Victor Pamusu.
apa yang disampaikan sangat memberkati sekali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan terbaik kami Tuhan. Untuk gereja-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman Warta Sinode GKJ 22 November 2020. Yang pertama, syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ, yaitu Sinode_Gereja_Kristen_Jakarta. Kemudian untuk kelas SMK, saya murid Kristus. Bagi jemaat yang telah menyelesaikan kelas SMK 2, dapat melanjutkan mengikuti kelas SMK 3 yang akan dimulai pada hari Kamis 26 November 2020 secara online. Silakan segera daftarkan diri Anda ke sekretariat gereja lokal masing-masing. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 26 November 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tema Menghambat Berbuah bagi Kristus. Keinginan daging bagian 1. Peserta room 1 dilayani oleh Pendeta Elisa Istianto. Peserta room 2 akan dilayani oleh Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Demikianlah
Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan menaikkan doksologi. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dan selanjutnya doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Suparman Halim. Selanjutnya saya silakan kepada Pendeta Suparman Halim. Mari saudara kita tutup ibadah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.